Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Babu Salam yang dirahmati Allah, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, yakni nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan waktu, termasuk nikmat kita semua masih diberikan umur panjang. Insya Allah panjenengan semua pada Ramadan, di akhir Ramadan pada tahun yang lalu, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Di tahun inilah Ramadan 1446 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan bertemu dan melaksanakan serangkaian amalan dan ibadah di bulan yang penuh barokah ini. Tentunya saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga niat dan semangat yang ada di dalam diri kita masing-masing kita wujudkan untuk mengisi amalan dan ibadah secara maksimal di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua apa yang kita lakukan dan menjadikan pahala sekaligus sebagai bekal kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, keturunannya, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga di akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tadi pagi kita sebagai umat muslim sudah melaksanakan sahur yang pertama dan hari ini masuk dalam 1 Ramadan. Nah, pagi ini maaf kami tidak menyampaikan yang berkaitan dengan bulan Ramadan, masalah puasa, sholat tarawih, zakat dan sebagainya. Insya Allah menjelang datangnya Ramadan dari pembicara sebelumnya kiranya sudah menyampaikan dan Bapak Ibu semuanya sudah paham. Kali ini akan saya sampaikan yaitu dengan tema orang tua pintu surga yang paling tengah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sadari kita semua ini tentunya di dalam kita berkeluarga, kita semua sudah mempunyai anak.
Sehingga anak-anak kita secara otomatis memanggil kita itu dengan berbagai macam sebutan. Ada yang memanggil bapak, ada yang memanggil ibu, ada yang memanggil ayah, ada yang memanggil bunda, ada yang memanggil abah, umi, dan sebagainya. Banyak sebutan. Banyak sebutan. Bahkan bisa jadi di antara kita ini yang sudah dipanggil yang kakung dan yang uti. Kita semua sudah mempunyai cucu. Walaupun kita itu sudah punya anak dan punya cucu, apakah kita ini terlepas sebagai anak? Belum. Tidak. Kita ini statusnya tetap sebagai anak sampai di akhir hayat kita. Karena kita berada tidak terlepas di antara kedua orang tua kita. Sehingga kita masih ada kesempatan dan kewajiban untuk berbakti, berbalas budi kepada orang tua kita, apakah masih hidup atau sudah tiada. Ini merupakan suatu kewajiban seorang anak. Kita ini statusnya masih anak, walaupun sudah punya anak dan cucu. Namun sangat disayangkan Bapak Ibu, di dalam pemberitaan di televisi yang baru-baru saja lagi viral, ada anak kandung yang tega-teganya tidak tegur sapa kepada orang tua kandungnya, bahkan menyakiti hatinya, bahkan membunuh orang tuanya. Gara-gara apa? Gara-gara sepele, tidak bisa memenuhi keinginannya. Ada kakak yang dibandingkan dengan adiknya. Mbok ya kowe iki kaya si ini, kaya adik iki sing ngerti, pinter, ngibadahi rajin. Ya suka nulung wong tua kesulitane. Sliramu isane mung kluyar-kluyur kumpul karo kancamu, grudak-gruduk ora ono faedahe. Sakit hati. Akhirnya ibu kandungnya dibunuh. Ini bahkan di wilayah kita di Semarang. Tadi malam disiarkan itu, ditangkap oleh polisi. Astagfirullahaladzim. Kalau sudah seperti ini, lantas di mana rasa terima kasih si anak yang telah dibesarkan oleh orang tuanya, dididik dengan sepenuh hati. Ketika orang tua kita dulu menikah, justru kita inilah yang ditunggu kehadirannya. Tidak terlepas selalu berdoa, berharap dengan mengucapkan syukur alhamdulillah ketika kita itu sudah ada tanda-tanda keberadaan kita di dalam rahim seorang ibu. Sejauh itu, Bapak yang dirahmati Allah, ketika kita detik-detik kelahiran kita, seorang ibu itu sampai rela untuk mengorbankan nyawanya, mempertaruhkan jiwanya demi melihat si anaknya bisa lahir di dunia, bisa menikmati dunia dan keindahan dunia ini. Ibu tidak pernah mengeluh. Kita selalu digendong kemana-mana. Bahkan sejak dari kandungan, ibulah yang pertama kali mengajarkan kita untuk bisa berjalan. Mulai dari merangkak, merayap, hingga berdiri, bisa berjalan dengan normal. Ibu yang pertama kali mengajarkan kita untuk bisa bicara. Ibu yang pertama kali yang selalu setia menemani kita, bahkan menyuapi setiap harinya, memandikan setiap harinya. Kita disuapi tepat waktu agar supaya tidak sakit. Bahkan ketika kita tertidur, dengan setianya ibu mendampinginya, menemaninya, dan selalu siaga untuk menyusui. Ketika kita menangis, entah lapar atau haus, ibulah yang selalu memeluk kita.
Begitulah kasih sayang ibu kepada si anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sementara ayah pun tidak pernah lelah untuk mencukupi kita sebagai anak. Bekerja siang sampai malam, terkadang dari pagi hingga pagi lagi, terkadang pula sampai ayah kita tidak makan seharian. Begitulah namanya orang tua ayah, untuk selalu berusaha mencukupi kita sebagai anak dengan sebaik-baiknya, tidak peduli berapapun biayanya. Sejak dari kandungan, sejak kita terlahir, pakaian bayi, susu formula, dan ketika kita sudah beranjak usia 5 tahun, orang tua kita, ayah, tidak terlepas untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar. Karena apa? Mencukupi biaya pendidikan. Kita dulu disekolahkan dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai sarjana. Bahkan kita dileskan di mana-mana. Tidak cukup dengan itu, orang tua masih membekali kita dengan ilmu agama. Kita diajari ngaji, dipondokkan di pesantren, agar supaya si anak ini tidak hanya paham masalah ilmu dunia, tetapi juga paham tentang ilmu akhirat, agar supaya bisa memberikan syariat kepada keduanya, ya, bisa memberikan syariat kepada keduanya di hari yang dijanjikan di dalam Al-Quran. Pernahkah seorang ibu itu mengungkit-ungkit jasanya yang diberikan kepada anak untuk diberikan balasan yang serupa ketika sudah beranjak usia tua? Pernahkah seorang ayah itu memperinci total biaya yang dikeluarkan kepada anaknya dari sejak lahir sampai detik ini untuk menggantinya? Tidak ada orang tua yang seperti itu. Jangankan mengganti, menghitung aja tentu kita tidak mampu. Karena biaya yang dikeluarkan orang tua kita itu begitu sangat besar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, orang tua adalah sebagai pintu jannah, sebagai pintu surga. Pintu surga yang paling tengah di antara pintu-pintu yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabi jannah fa in shinta fa'adi dalikal baba awihfat. Orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Terserah kalian mau menyia-nyiakan pintu itu atau kalian mau menjaganya. Ini hadis riwayat Tirmizi. Ada sahabat Al-Hadi itu mengatakan bahwa yang dimaksud pintu jannah, pintu tengah itu adalah pintu yang paling bagus dan yang paling baik. Yang paling baik. Andai saja kita mengetahui bahwa pintu surga yang paling tengah yang baik itu kita manakala sampai saat ini Bapak Ibu semuanya masih memiliki orang tua, baik itu yang masih hidup yang maupun yang sudah tiada, khususnya yang masih hidup, tentu di depan kita terhadap pintu surga yang terbuka menganga, yang terbuka lebar, karena apa? Di antara sarana yang bisa mengantarkan ke surga, ya, itu tidak terlepas adalah berkat orang tua kita, serta meraih derajat yang tinggi manakala si anak itu taat kepada orang tua serta menjaganya.
Kalau kita mendapatkan orang tua kita sudah usia senja, bahkan tidak berdaya karena sakit, apalagi pikun, sudah tidak mampu untuk menjalani kehidupan secara mandiri, kemudian seolah-olah orang tua kita sudah kembali seperti bayi lagi, kita disuruh menunggui, suruh merawat, memandikan, menggantikan pakaian, menyuapi. Tentu ada di antara itu yang merasa bosan, merasa kesal. Ini bisa terungkap karena di dalam ucapan maupun perilaku. Mengapa? Karena orang yang seperti ini hanya orientasinya kepada dunia. Kalau si bayi kita sadari, kedepannya akan bisa produktif. Tetapi kalau orang tua senja, tidak ada lagi yang kita harapkan dari kontribusinya. Kalau kita itu berpikir masalah akhirat, tentu kita akan sadar, akan memelihara, akan memperlakukan orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena tentunya kita akan memanen berkah kebaikan kita kepada orang tua kita di akhirat nanti dengan kekal. Tentunya sangat disayangkan dan merugi bagi anak yang memiliki orang tua tetapi tidak bisa masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, sungguh celaka, sampai 3 kali. Sungguh celaka. Sahabat bertanya, siapa itu wahai ya Rasulullah? Yaitu anak yang mendapati orang tua usia lanjut tapi tidak bisa memeliharanya. Bahkan mereka menyakiti orang tua, melantarkan orang tua, tidak bisa masuk jannah. Oleh karena itu Bapak sekalian, anak yang tidak masuk surga karena mereka tidak bisa berbakti kepada orang tua, tidak mau berusaha untuk menyenangkan hati orang tua, tidak ada usaha untuk mengurangi kesulitan dan kesusahannya, tidak bisa menjaga kata-katanya, bahkan tidak bisa merawat orang tua yang sudah tidak berdaya, yang tidak mampu untuk melaksanakan kehidupan secara mandiri. Bapak yang dirahmati Allah, tentunya setiap anak pasti mempunyai hutang budi kepada orang tua atas jasa-jasanya yang dicurahkan kepada kita semua dengan sepenuh hati. Mulai dari kandungan hingga kita terlahir sampai kita tumbuh berkembang menjadi kanak-kanak, menjadi anak-anak, kemudian dewasa, kemudian kita bisa hidup mandiri berkeluarga. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la yajzi waladun walida illa an yajidahu mamlukan fayastariyahu fayuqtiqah. Seorang anak tidak akan mampu membalas orang tuanya, tidak mampu membalas orang tuanya kecuali anak menemukan orang tuanya menjadi budak lalu menebusnya, membelinya untuk memerdekakan, untuk membebaskan dari status budak. Namun Bapak Ibu, apakah di zaman sekarang ini ada orang tua kita yang menjadi budak? Tentu tidak ada. Karena apa? Karena kita sih sudah di era tanpa adanya perbudakan. Kalau kondisinya yang seperti itu, yang demikian itu, tentu tidak ada satu anak pun yang bisa membalas curahan kebaikan hati orang tua. Tidak bisa membalas kebaikan balasan yang seimbang. Lantas bagaimana? Apa kita itu sudah terlepas untuk berbakti, berbalas budi kepada orang tua? Tidak, harus. Kita masih ada kewajiban untuk harus membalas
balas budi kepada orang tua, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Walaupun bagaimana bentuknya dan caranya, yang penting orang tua kita bisa senang, tidak tersakiti bagi yang masih hidup. Apalagi kalau orang tua kita menjalani kehidupan suatu daerah, kita sudah bersama keluarga di suatu kota di tempat lain, orang tua masih berdua atau sendiri, tetapi tidak punya penghasilan yang tetap, tidak mendapatkan pensiun, untuk mencari kehidupan nafkah sehari-harinya sudah susah karena sudah tua. Ini kewajiban kita untuk menafkahinya, tanggung jawab daripada anak. Kita tidak boleh untuk menjaga jarak dalam arti melepas tanggung jawab kita sebagai anak kepada orang tua, dan kita tidak boleh untuk berkata kasar, ya, tidak boleh untuk berkata kasar, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan kalian sembahlah Allah, janganlah kalian menyekutukan dengan bentuk apapun, dan kalian hendaknya berbaik hati, berbalas budi kepada kedua orang tuanya. Juga di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 41, Anishkuruli wali walidai, bersyukurlah kalian kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 di awal surat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa ilayyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu jangan engkau menyembah selain Dia, dalam arti selain Allah. Hendaklah kau berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada alasan lagi kita itu untuk berkata baik kepada orang tua. Itu penting, dengan kata-kata yang halus, yang sopan. Bisa jadi anak itu ditakdirkan ketemu dengan orang tua dalam keadaan kondisi yang sudah tua, yang sudah renta, yang sudah tidak percaya. Bahkan daya kecerdasan otaknya sudah menurun, sehingga timbul suatu masalah antara satu dan dua, tidak ada kesepakatan di antara yang tua dengan yang muda. Hal yang demikian masih dimaklumi. Namun di dalam surat Al-Isra di ayat yang sama, di akhir ayat itu mengatakan kita tidak boleh berkata kasar, walaupun hanya perkataan yang pendek, atau ya. Bahkan memarahi, menyakiti, itu sangat dilarang oleh agama kita, agama Islam. Di mana di dalam Al-Quran surat Al-Isra di ayat yang terakhir, yaitu ayat 23, imma yadluhunna indakal kibaro akaduhuma aw kilahuma fala takullahuma afiw wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, ya, atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, ya, berusia tua dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan mengatakan kepada kedua orang tuanya dengan perkataan ya. Jangan kamu membentak mereka, dan hendaklah kamu ucapkan kepada orang tuanya dengan perkataan yang mulia. Selain kita berbuat baik, tentunya kita bisa berbakti kepada orang tua bagi yang sudah meninggal, yaitu mendoakan dengan kebaikan-kebaikan yang melimpah. Rasulullah SAW bersabda, idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min salasah
illa min shadaqatin jariyah au ilmin yanfa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Bapak Ibu, yang artinya apabila manusia itu sudah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Investasi kita sebagai orang tua dan juga sebagai anak, investasi orang tua tentunya adalah anak yang soleh. Anak yang soleh, anak yang bisa mendoakan kepada orang tua. Hal ini terlihat di dalam diksi hadis awwaladin sholihin yad'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tua. Jadi logikanya yang tidak mendoakan bukan anak yang soleh. Ya, dengan demikian tentunya ada di antara 2 hal yang perlu kita garis bawahi manakala kita ingin berbakti kepada orang tua, yaitu hendaknya berbicara kepada orang tua dengan sebaik-baiknya, tidak melukai orang tua, tidak menyakiti orang tua. Ada pepatah yang mengatakan kasih sayang ibu sepanjang jalan, kasih sayang ayah sepanjang masa, ya. Cinta seorang ibu itu merupakan suatu kekuatan yang luar biasa di alam bumi ini. Demi anak, ibu itu rela apa saja. Bahkan ketika kita terlahir saja, ibu rela untuk mempertaruhkan nyawanya. Ibu kan bisa sakit, makan tidak enak, minum tidak enak, bahkan tidur pun tidak bisa nyenyak, mungkin tidak bisa tidur sama sekali. Ini memikirkan kita dulu sebagai anak. Tapi sayangnya di perjalanan kehidupan tidak semua anak itu bisa yang menghargai atas perjuangan orang tua kita, ya, orang tua kita sebagai ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, cinta seorang ibu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata karena cintanya luar biasa, sangat luar biasa, hanya disempitkan dalam suatu susunan kalimat, ya. Kita tidak bisa untuk berusaha mencari dari pinggir mana atau dari awal atau dari akhir mana. Seorang ibu itu kalau kita melihat memperhatikan itu kadang-kadang cintanya kepada anak seperti tidak masuk akal. Hanya seorang ibulah yang seorang wanita yang menjadi ibu yang tentunya mampu untuk merasakan ini. Namun demikian bukan berarti seorang ayah itu tidak bisa berbuat sesuatu sebagaimana yang dituntut oleh seorang ibu. Ya, cinta kasih sayang ayah. Tapi kasih sayang ayah kadang kepada anak-anak itu agak cuek, ya, agak cuek. Tidak, karena orang tua ayah sebenarnya itu memang seperti itu, kasih sayang kepada anak tidak menunjukkan secara langsung, tidak menunjukkan secara langsung. Tapi pada dasarnya orang tua ayah itu seorang laki-laki yang kasih sayang kepada anak tidak secara langsung. Walaupun seorang ayah tidak merasakan mengandung dan melahirkan, tetapi perjuangan ayah itu termasuk luar biasa. Luar biasa. Yaitu selalu melawan kerasnya dunia di dalam mencukupi anak dan istrinya, ya. Untuk mencukupi anak istri. Sampai ayahnya itu bekerja, kadang-kadang seharian dia bisa menahan lapar karena demi tercukupi istri dan anaknya. Rela untuk berpakaian sederhana secara materi supaya istri dan anaknya tercukupi. Rela untuk menyimpan rahasia yang banyak di otaknya agar supaya istri dan anaknya tidak rasa khawatir dan rasa resah. Ya, itulah di antaranya pengorbanan kecil dari seorang ayah kadang-kadang terlepas dari pandangan kita, ya, kadang-kadang terlepas. Tapi kasih sayang ibu dan ayah itu sama-sama begitu tingginya kepada kita. Namun perjuangan seorang ibu lebih kuat daripada perempuan. Sebagaimana kemarin Sabtu disampaikan oleh Ustadz Bapak Profesor Dr. Wahyudi, meraih jalan menuju surga. Ibu kan lebih kuat.
lebih kuat, ibadahnya kuat, puasanya kuat, pengajiannya kemana-mana ya ibu, takziah kemana-mana ya ibu. Kalau bapak-bapak secara umum jarang seperti itu. Ibu lebih kuat. Betul apa yang dikatakan oleh Bapak Profesor, saya dengarkan dari hasil YouTube kemarin. Itu seperti itu ibu. Perjuangannya terhadap keluarga itu luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya mari kita sebagai orang tua selalu waspada kepada anak-anak kita agar supaya anak-anak kita jangan sampai gagal di dalam menjalani kehidupan untuk aman, ya, sejahtera di dalam menjalani kehidupan, dalam meraih kebaikan baik dunia sukses, akhiratnya pun juga sukses, ya. Istri adalah sebagai partner suami, ya. Istri sebagai partner suami. Dan istri suami adalah satu tim untuk berbakti, berbalas budi kepada orang tua. Satu tim. Baik itu orang tua dari suami maupun orang tua dari istri alias mertua kita, itu sama-sama, ya, sama-sama kita hargai atas kebaikan beliau, ya. Bagi orang yang meninggal, ya, bagi orang yang meninggal tentunya ada suatu tuntunan agar kita itu berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yaitu dalam suatu hadis di dalam bahasa Indonesia yang artinya demikian: suatu ketika saya sedang duduk bersama Rasulullah, saya yang dimaksudi sahabat Rasul, Abu Said namanya. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mendatangi sowan kepada Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya masih bisa, ya, berbaik budi kepada orang tua saya yang sudah meninggal? Rasulullah menjawab, ya bisa. Di antaranya ada 4 hal. Yang pertama yaitu mendoakan mereka, mendoakan orang tua, doa yang terbaik. Kemudian yang 2 memohonkan ampunan kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga menunaikan janji orang tua dan memuliakan teman-teman orang tuanya. Dan yang keempat yaitu menjalin silaturahim kepada orang-orang yang tidak akan menjadi saudara kita kecuali melalui perantara ayah dan ibunya. Itulah budi baik yang harus kita lakukan setelah orang tua kita meninggal. Saya kira sudah cukup sesuai waktu yang ditentukan. Untuk itu saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua amalan dan ibadah di dalam bulan Ramadan ini diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir bulan Ramadan hingga memasuki bulan Idul Fitri membersihkan diri kita. Untuk itu saya pun secara pribadi menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.